Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat sore dan selamat datang di AXHOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. AXHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan merupakan wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan di tahun yang baru ini, AXHOGI akan hadir setiap hari Rabu pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan menjadi MC pada acara sore hari ini. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang pakar di bidangnya. Kepada para peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Pada AXHOGI series kelima kali ini, kita telah menghadirkan 2 narasumber dan izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama, Dr. Rizal Sanif, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Unsri Palembang. Selamat sore, dokter. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Hasanuddin, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Unsyah, Banda Aceh. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Novita. Dan diskusi AXHOGI series ke-5 akan dimoderatori oleh Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Khairunisa. Untuk tema yang dibawakan pada AXHOGI series kelima hari ini adalah tentang penata laksanaan mola hidatidosa. Dan tentunya mola hidatidosa ini sendiri merupakan kasus ginekologi yang cukup sering kita dapatkan. Terutama kita dapatkan pada wanita mungkin usianya muda. Dengan diagnosis dan tata laksana serta follow up yang adekuat tentunya akan memberikan kesembuhan yang baik bagi pasien. Dan pada kesempatan hari ini tentunya audiens dapat bertanya secara detail bagaimana penata laksanaan kasus dengan mola hidatidosa. Dan sebelum kita memulai diskusi pada AXHOGI sore ini adalah sambutan oleh Ketua HOGI kepada Dr. Brahmana Askanda, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu dalam forum virtual mingguan. Yang saya hormati Wakil Ketua HOGI, Dr. Ali Budi, Bu Sekjen yang mengawal acara ini terus-menerus, Dr. Tovan, kemudian narasumber senior saya, Dr. Rizal Sanif, dan sahabat saya lama tidak ketemu secara fisik, Dr. Hasanuddin. Ya. Nah, ini terima kasih banyak meluangkan waktu sore hari ini. Jadi AXHOGI itu ada perubahan jadwal karena kita memperhatikan masukan-masukan bahwa mungkin di hari kerja akan lebih efektif, tidak mengganggu weekend begitu ya. Jadi nanti hari barunya adalah setiap hari Rabu jam 15.30. Terserah, bisa disambi praktek, bisa disambi rapat, bisa disambi mobile dan lain-lain. Nah, topik hari ini itu mola hidatidosa. Jadi mola hidatidosa itu sebetulnya siapapun bisa menangani, bukan hanya onkologi ginekologi. Jadi bukan kasus onkologi ginekologi, kecuali kalau memang sudah sangat kompleks ya. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan bagaimana mendiagnosisnya, kapan mulai harus kemoterapi, kemudian misalnya apa peran histerektomi lah, atau misalnya bagaimana follow up-nya, nanti monggo bisa didiskusikan panjang lebar di sini, ahli-ahlinya ada di sini. Terima kasih juga untuk para partisipan yang telah meluangkan waktu mengikuti acara sore hari ini. Semua panitia, Dr. Hoirunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy, Mas Alan, dan mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih banyak, karena acaranya setiap bulan 4 kali pertemuan. Saya tidak panjang lebar, mari kita mengikuti acara. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Semoga Allah selalu melindungi dan meridai kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya dan selanjutnya adalah diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita sore hari ini kepada Profesor Dr. Ali Budi Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Amin, ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Jadi profesor. Iya, lancar jabatan. Ada aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikaruniai kesehatan dan sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua. Mudah-mudahan di tahun baru ini membawa berkah dan selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, hari ini kita diskusi tentang mulai dari dosa dan telah hadir di sini Dr. Rizal, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Saya sapa. Selamat sore Kak Rizal, panggil saja Kak Rizal, wah, lebih akrab rasanya. Bagaimana Kak Rizal, suasana di Palembang? Belum bisa join? Baik, saya lanjut berikutnya narasumber Dr. Hasanuddin, spesialis obstetrik ginekologi konsultan dari Aceh. Saya sebut Bang Hasan. Ya, terima kasih. Ya, Kak Rizal belum bisa masuk, kenapa ya? Aduh. Baik, Dr. Hasan, menarik ya sebetulnya kasus mulai dari dosa itu, yang seharusnya memang betul kata Pak Ketua tadi, Dr. Brahmana mengatakan bahwa memang mulai dari dosa itu bukan harus dikelola seorang onkologi ginekologi, tapi seorang dokter obgyn, bahkan sebetulnya dari segi diagnosis tataran primer dari fasilitas kesehatan tingkat pertama pun harusnya sudah ditegakkan, sudah bisa menegakkan diagnosis ya. Kemudian di tataran sekunder, misalnya para dokter spesialis obstetrik ginekologi harusnya tata laksana minimal pada diagnostiknya dan manajemen dasarnya harusnya bisa ditata laksana dengan baik ya. Bagaimana peran seorang dokter SPOG ya, Dokter Hasan, atau taruh dari tingkat primer misalnya di puskesmas, segi diagnosis yang paling gampang kira-kira apa ya? Kemudian lanjut ke pola rujukannya bagaimana? Menurut Dr. Hasan bagaimana? Baik, terima kasih Dr. Ali ya. Saya biasa nyebut beliau Mas Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat memang kasus mulai dari dosa ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu ya. Dan hasil investigasi kita di daerah Mas Ali, itu saya melihat ada dua hal penting ya yang perlu kita catat di sini adalah yang pertama adalah di daerah penanganan mola itu kadang-kadang masih ada sedikit kesalahan ya. Misalnya kita masih mendapatkan ada teman sejawat yang menangani mola pada saat dikuret tiba-tiba ada masalah dengan pasiennya sehingga pasiennya itu meninggal. Yang kedua juga jadi masalah antar teman-teman kita SPG di daerah ya, di mana sering terjadi misunderstanding pada saat pasien yang pertama kali dikuret oleh satu teman SPOG, setelah 2 minggu 3 minggu kemudian ternyata masih terjadi perdarahan peredaran yang irregular, kemudian dia datang ke teman lain SPOG, oleh teman SPOG itu dikatakan, wah ini kuretnya tidak bersih. Ya, ini juga sering menyebabkan timbul konflik of interest di sini ya. Padahal bisa saja kuret yang pertama itu sudah bersih, tapi karena kasusnya ini mengarah ke penyakit tropoblas gestasional, mungkin sisa-sisa dari molanya itu mulai tumbuh sehingga pada saat di USG itu kesannya tidak bersih. Ya. Jadi ada dua hal yang saya catat di Mas Ali. Kemudian untuk di Puskesmas, para dokter itu mereka juga sudah dibekalin ya selama mereka mengikuti pendidikan koas untuk mengenali adanya penyakit tropoblas gestasional ini, di mana ada 3 hal yang mereka pegang adalah yang pertama adanya pemeriksaan tanda hamil dengan pemeriksaan urin atau dengan panotes itu positif, kemudian mereka melihat adanya suatu mual muntah yang berlebihan, kemudian juga mereka melihat bahwa
besarnya uterus ternyata tidak sesuai dengan usia kehamilan, di mana besarnya uterus itu lebih besar dari usia kehamilan. Walaupun dari literatur disebutkan besarnya uterus lebih besar di kehamilan ini hanya 50% daripada kasus. Ya, bahkan sepertiganya barangkali lebih kecil. Kemudian mereka juga melihat kadang-kadang adanya yang khas itu adalah, atau gejala faktor hormonis adalah adanya pedahan pervaginam yang keluar mirip seperti mata ikan atau seperti anggur ya. Mereka ini sudah harus merujuk ke SPOG yang ada di kabupaten. Tentunya di di Puskesmas itu karena tidak ada USG ya, mereka tidak bisa kita bekalin untuk USG ya. Minimal mereka mengenali gejala faktor hormonis dari mola hidradenosa dan mereka akan segera menuju ke dokter SPOG yang ada di kabupaten. Demikian Mas Ali. Ya, terima kasih Bang Hasan. Memang betul ya, sebetulnya diagnosa klinisnya sudah bisa tegak harusnya dengan pemeriksaan klinis ya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Saya mengundang para peserta untuk ikut terlibat di dalam diskusi apapun ya terkait sama tata laksana mola hidradenosa ya. Saya panggil lagi Bang Rizal, Kak Rizal udah masuk. Tadi saya saya garis bawahi masalah pokok ya. Di dalam tata laksana mola salah satunya adalah transformasi maligna tadi ya. Beberapa masalah yang lain bisa saja karena memang umumnya mola itu adalah suatu kehamilan dan umumnya juga menderita atau penderita itu masih usia muda, fungsi reproduksinya masih sangat diperlukan, bahkan memang kadang-kadang masih nulipara ya. Mola kemudian dia transformasi maligna tentu harus diawasin. Mbak Karisal, kenapa susah masuk kira-kira ya? Ada masalah apa ya? Dr. Nisa bisa kontak, mohon maaf teman-teman sekalian dari panitia. Dr. Hasan, kalau gitu secara klinis harusnya bisa tegak di layanan primer, kemudian diagnostik untuk di SPOG kira-kira apa ya yang bisa menegakkan diagnostik? Ya, untuk SPOG tentunya lebih mudah ya, karena mereka memiliki USG ya. Dengan USG itu mereka bisa melihat adanya gejala yang khas pada pemeriksaan USG, yaitu adanya gambaran honeycomb appearance ya, atau snowdome appearance. Jadi mereka bisa menduga ini adalah suatu mola ya, suatu mola hidradenosa. Atau bisa juga dengan pemeriksaan kadar beta HCG yang tinggi tentunya ya. Jadi buat SPOG tidak sulit ya. Memang ada 1-2 kasus yang kadang-kadang tidak begitu jelas ya, cuma keguguran biasa, tapi setelah mereka kuret, ternyata 3 minggu pasca kuret itu kadar beta HCG justru meningkat ya. Nah ini yang sering dilupakan oleh para teman-teman, sehingga pasien akan berpindah ke dokter lain untuk meminta second opinion. Kemudian pada saat di USG oleh teman lain, lihat loh ini kok masih ada sisa, jadi selalu terjadi misunderstanding di sini. Sehingga Mas Ali saya bertanya, apakah kalau di RCOG kan disarankan setiap keguguran yang tidak ada janinnya atau tidak nampak adanya fetal, barangkali 3 minggu pasca kuret itu ada baiknya untuk diperiksa kadar beta HCG urin yang dilanjutkan dengan kadar beta HCG serum, barangkali itu Mas Ali. Ya, memang kan kalau dari panduan bahwa pada GTN ya gestasional tromboplastik neoplasia itu kan bisa berasal dari kasus molar, bisa juga berasal dari kasus non molar ya, Dr. Hasan, Bang Hasan. Ya. Kemudian ya, memang paling banyak adalah kasus molar, ya, kasus molar artinya pasca molar yang paling sering untuk terjadinya GTN, sehingga memang fokus pada kasus kita kali ini kita fokus pada tata laksana mola. Supaya bagaimana sih kita bisa optimal melakukan tata kelola mola itu dengan baik. Baik, kelihatannya tadi Kak Rizal udah masuk. Halo, bagaimana Kak Rizal? Masih di unmute. Izin Dr. Ali Budi, kayaknya Dr. Rizal Sanif sejak awal sudah join, tapi masalah audionya kayak bermasalah tuh. Dari awal sudah join sebenarnya. Oh iya, Dr. Taufan. Kalau Dr. Taufan gimana? Apa kira-kira masalah pokok pada mola ya? Ya, suara saya jelas terdengar Dr. Ali?
Jelas sekali, sejelas Iya. cahaya wajahnya. Ya, makasih nih kakak-kakak saya nih yang luar biasa ya. Ya, jadi memang betul sekali ini sebenarnya bukan bisnis seorang onkolog ya. Jadi memang ini seorang obgyn non onkologi, memang itu adalah level kompetensi dalam penegakan diagnosa. Mungkin yang seringkali tadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Hasanuddin bahwa pada setiap kondisi misalkan kita melakukan kuretase atas indikasi misalkan unembryonic pregnancy ya, misalkan blighted ovum ya, mungkin teman-teman sering menyatakan dalam istilah unembryonic pregnancy atau blighted ovum. Seringkali memang pada beberapa kondisi ternyata ada sebagian mola tuh Dr. Ali Budi ya. Jadi memang kita sangat merekomendasi bahwa setiap apapun jaringan yang kita keluarkan dari seorang pasien, walaupun kelihatannya full blown kayaknya blighted ovum, tidak ya, ternyata memang beberapa kondisi terkait misalkan degenerasi hidropik dari trofoblast, sehingga seorang patolog akan menanyakan balik ya, apakah bagaimana titer HCG. Nah itu. Jadi memang jangan sampai kita kehilangan jejak ya pasien dengan BO atau unembryonic pregnancy tanpa adanya keterangan histologi. Itu message yang sangat penting ya, Dr. Ali Budi. Nah, kemudian yang kedua yang mungkin ini saya mungkin ada beberapa teman dari SPOG yang sering mempermasalahkan nih Dr. Ali Budi, apakah pasca pada evakuasi ya, jadi prinsipnya kan kalau pada mola itu kan evakuasi ya, apakah pada evakuasi itu dikenal misalkan hanya saksen kuretas saja atau memang diperbolehkan saksen tajam misalkan kuret tajam misalkan, kemudian apakah dianut satu kuretase yang kedua begitu ya, itu secara evidence kita udah tahu, tapi mungkin itu adalah hal yang mungkin harus dipaparkan lagi. Mungkin itu aja Dr. Ali Budi sementara menunggu yang lainnya. Terima kasih Dr. Ali. Ya betul, terima kasih Dr. Tovan mengingatkan saya. Tapi memang saya tadi mau tahapan diagnosis dulu, kemudian muncul komplikasi, kemudian tata laksana termasuk kuretase, apakah tadi perlu kemoterapi atau tidak, perlu histerektomi atau tidak, evakuasinya mau apa teknik evakuasinya. Nah, itu akan menarik. Apalagi tadi langsung disinggung oleh Bang Hasan tentang transformasi maligna. Belum lagi konsep tentang monitoring beta HCG. Jadi tata laksana pokok mola memang secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah tata laksana komplikasi, kemudian evakuasi dan tekniknya, dan yang terakhir adalah monitoring HCG. Secara umum 3 hal itu yang harus menjadi perhatian kita pada tata kelola mola, gitu ya. Gimana Bang Hasan? Ya, memang kalau untuk evakuasi mola ya, memang the best method adalah dengan suction kuretics ya. Karena kalau kita pakai kuretan tajam itu berisiko ya, takutnya nanti perforasi ya. Kemudian juga ternyata dari literatur disebutkan bahwa itu juga meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit topols ganas ya. Barangkali yang juga sering ditanyakan oleh para teman SPOG di daerah adalah pada saat kita melakukan suction kuretics, apabila uterusnya itu besarnya lumayan, itu kadang-kadang terjadi perdarahan yang lumayan banyak ya, jadi yang profuse bleeding. Apakah boleh diberikan infus oksitosin atau tidak ya? Ini juga masih jadi masalah ya, kalau diberikan infus oksitosin sebelum kita lakukan suction kuretics, kadang-kadang juga bisa meningkatkan terjadinya emboli pada paru ya, embolisasi ya. Kecuali setelah kita kuret dan ternyata memang ada perdarahan, barangkali boleh kalau diberikan infus oksitosin ya. Itu Mas Ali. Terima kasih. Ya betul Dr. Hasan. Tadi sampaikan tentang evidensinya bagaimana pada saat kita melakukan evakuasi mola sebaiknya tidak melakukan pemberian oksitosin ya, sebelum evakuasinya itu selesai. Bahkan juga not recommended untuk memberikan prostaglandin sebelumnya. Betul. Untuk melakukan ripening dari uterus misalnya, ripening dari cervix maksudnya, sehingga dikhawatirkan tadi terjadi emboli. Jadi cukup evidensinya memang support pada itu kemungkinan risiko terjadinya emboli. Tetapi setelah selesai ya semua evakuasi boleh untuk dilakukan oksitosin drip. Kak Rizal gimana? Sudah bisa gabung? Alhamdulillah bisa. Barusan tadi ada trouble IT-nya tadi. Dari awal sudah ada namanya Dr. Rizal. Iya. Kebetulan tadi ada tamu kita dari Dirjen Yanmed dari Prokadir. Ya.
Baik, ini kita sedang bicara tentang tata laksana MOLA secara keseluruhan. Tadi saya sampaikan bahwa yang harus kita waspadai selain diagnosis adalah komplikasi, kemudian evakuasi, sama monitoring beta ACG, karena risiko transformasi malignan, Kak Rizal. Bagaimana pendapat dari Kak Rizal terkait sama tata kelola MOLA ini? Saya lihat belum ada Q&A, saya coba nanti nanti akan saya sampaikan. Silakan Kak Rizal dulu komentar. Baik, saya boleh share sedikit ya, bisa nggak ya? Share screen, boleh, silakan. Saya minta tolong panitia. Saya share dari saya ya. Saya coba bagaimana kita apa yang dibilang tadi untuk mulai ini saya teruskan saja. Bagaimana kita kalau ketemu mulai ya setelah diagnosis, maka kita lakukan tindakan ya, manajemennya saya kira sama semua ya. Bagaimana kita melakukan evakuasi ya segera mungkin setelah kita work up dan stabilisasi ya. Nah, utamanya kan kita ketemu adalah hipertiroid ya. Nah, kadang-kadang ini yang jadi problem kalau kita ternyata dia abortus mola, ini juga problem, kita harus tata laksana bersama-sama dengan penyakit dalam. Tapi kalau dia bisa kita tidak abortus, kita bisa bagaimana kita mempersiapkan stabilisasikan dulu hipertiroidnya atau kalau ada komplikasi lain ya. Dan saya sepakat memang setelah itu baru kita lakukan evaluasi. Yang menarik tadi ya, kapan kita melakukan pemberian oksitosin ya. Mungkin ada beberapa pendapat juga ya kalau kita pengalaman kita begitu kita sudah melakukan evakuasi sudah cukup banyak kita langsung lakukan oksitosin ya, walaupun memang tadi dikatakan kemungkinan akan terjadi emboli ya, tapi memang kita tahu bahwa emboli paru-paru pun tidak terlalu banyak. Walaupun demikian mungkin aja bisa terjadi ya. Nah, kita kadang-kadang juga yang mengatakan bahwa kuretnya tumpul. Saya kira kalau kita lihat beberapa buku kita, kuretnya tetap kuret tajam ya, begitu ya. Nah, ini tadi yang di belakang. Kapan kita mulai memberikan oksitosin ya? Setelah kita dilatasi, setelah berapa jam kita evakuasi, kita bisa berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dulu bahwa pemantauan beta ACG ini sangat-sangat penting ya. Tapi kalau di negara-negara Barat itu banyak resus negatif ya, kita umumnya kan resus positif. Yang susah itu kalau kita di Indonesia kita mendapatkan resus negatif yang kita perlu darah segera. Ini juga jadi problem buat kita semua. Mungkin itu dulu kali saya sampaikan. Makasih. Baik, terima kasih Kak Rizal. Supaya lebih akrab saya panggilnya Kak Rizal. Supaya teman-teman sekalian. Saya pengalaman ini. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari anonim sayangnya ya. Bagaimana dengan sekarang keterbatasan di FKTRL, apalagi di puskesmas ya, untuk pemeriksaan beta ACG kuantitatif saja susah, apalagi dibatasi dengan plafon BPJS. Bagaimana kira-kira alternatifnya supaya monitoring beta ACG pasca mola tersebut tetap bisa dilaksanakan? Silakan coba, Bang Hasan coba, silakan. Ya, memang itu teringat zaman kita dulu masih di Bukes, batasan sarana dan prasarana kita tidak mampu memeriksa ya. Tapi paling enggak untuk setiap adanya guguran, terutama yang mola, itu tetap kita pantau beta ACG ya. Kalaupun tidak bisa serum, barangkali dengan panotes itu kan kita masih bisa diperiksa ya. Saya rasa mungkin itu tidak bersifat kualitatif ya, tapi paling enggak dengan memeriksa serial dengan panotes itu kita bisa tahu bahwa kapan seharusnya kadarnya itu mulai negatif ya, negatif. Tetapi paling enggak itu sangat membantu. Ada yang meriksa barangkali 3 minggu pasca evakuasi, harusnya kan dia sudah mulai menurun kadar beta ACG-nya. Ada juga literatur mengatakan kita periksa 8 minggu. Itu paling enggak itu membantu untuk kita memantau adanya kadar beta ACG-nya. Barangkali itu Mas Ali. Baik, terima kasih Bang Hasan. Kak Rizal gimana pendapatnya?
Ya, artinya bahwa pemantauan beta HCG itu hampir tidak ada semua di FKTP ya. Yang jadi problem itu kalau memang FKTP itu tidak bisa atau transportasi bermasalah ke kabupatennya, itu yang jadi problem kita ya. Pemantauan beta HCG yang ada mungkin ada hanya planotes di FKTP, tidak mungkin ada yang bisa titrasi dia artinya. Itu saja yang bisa. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana di pemantauan klinis ya, pemantauan klinisnya, bagaimana pembesaran uterusnya, apakah ada HBAS itu ya, history, bleeding, enlargement, itu yang paling penting buat di FKTP. Kalau memang sarana kita memang tidak ada. Kalau dia ada curiga seperti itu, kemungkinan akan menjadi suatu GTN itu sangat besar kalau memang secara klinis dia bisa memantau. Saya kira yang paling penting adalah klinis. Terima kasih, Dr. Ali. Baik, terima kasih Kak Rizal, Bang Hasan. Tadi memang disinggung tentang HBS. H itu ada riwayat history, pregnancy, apapun, ya mau mola atau tidak, atau hamil normal. Kemudian B-nya ada bleeding, E-nya enlargement and softness of uterine. Itu tanda klinis yang disampaikan oleh Kak Rizal tadi. Memang betul, beta HCG kalau kita menggunakan dengan cermin kuantitatif itu kalau pakai plano itu kurang lebih 25 terdeteksi. Ya. Kalau 25 itu baru terdeteksi. Tetapi lebih dari itu nggak bisa justru tidak bisa. Ya. Nah, apakah kita mau menggunakan kurva Musuzuki misalnya dengan 4, 6, 8, 10 pada kehamilan 4 minggu itu harusnya beta HCG kurang dari 1 juta ya. 1000. Kemudian 6 minggu harusnya kurang dari 100. Nah, apakah kita bisa gunakan? Tergantung juga. Kalau kadar beta HCG sebelum sangat tinggi, juga kita nggak bisa gunakan kurva tersebut. Ya. Tapi minimal tadi pesan dari Kak Rizal tadi tentang klinis, saya kira penting buat teman-teman di FKTP. Saya lihat lagi, ada lagi pertanyaan yang menarik. Apakah tentang manajemen kuret 2 kali? Jika pada evaluasi 2 minggu, intrauterin sudah terlihat tidak ada massa, apakah perlu dilakukan kuret kembali ya? Mohon tanggapannya dari Kak Rizal coba. Ya, artinya kita dulu ya, zaman dulu kita memang kuretnya 2 kali ya. Dulu begitu evakuasi 2 minggu evaluasi dikuret ulang. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada sisa atau tidak. Saya kira sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Kita lakukan evakuasi, kemudian kita evaluasi tidak perlu kuret 2 lagi ya. Karena setelah evakuasi maksimal, otomatis dia nanti regresi sendiri. Kecuali memang kita kuretnya memang asal secukupnya saja. Nah, kan kita tidak seperti itu lagi ya. Dan tentunya pemantauan kita juga lebih bagus sekarang. Ultrasonografi kita bisa menilai apakah masih ada sisa yang cukup banyak atau tidak. Saya kira mungkin begitu kali ya. Ya. Bang Hasan, secara singkat gimana? Masih perlukah kuret tase 2 kali? Saya rasa tidak perlu ya, karena dengan vaksin kuret itu dia tuh safe, cepat dan aman dan biasanya bersih. Ya, tidak perlu 2 kali. Walaupun dalam literatur disebutkan misalnya di SCOG kalau memang ternyata dari hasil pemantauan USG ada sisa dan itu memang perlu dikuret, itu boleh dilakukan kuret untuk 2 kali. Namun kalau misalnya enggak, justru dengan adanya pendarahan yang irregular bleeding itu seharusnya sudah bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter ginekologi onkologinya. Ya, selain risiko perforasi, risiko pendarahan juga lebih besar ya. Tapi memang tidak ada hubungan kuretase 2 kali dengan transformasi malignanya. Bahkan di kepustakaan dikatakan kuretase kedua yang didapatkan jaringannya jaringan DSD2 yang muncul. Baik, tegas saya kira jawaban dari para narasumber. Saya lanjut pada pertanyaan ketiga. Tadi menarik juga tentang ini dari Helena. Ini menarik. Selamat sore dokter. Mohon izin bertanya. Yang pertama untuk pasien dengan mola yang sudah mendapat penanganan dengan baik, apakah ada jangka waktu tertentu untuk ibu tersebut dapat diizinkan hamil kembali? Ya. Kemudian yang kedua, apakah kasus mola ini ada kecenderungan berulang? Demikian, terima kasih. Silakan. Pertama, kapan boleh hamil? Kemudian, apakah ada kecenderungan berulang? Silakan. Kak Rizal, silakan. Ya, artinya yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pemantauan beta HCG ya. Beta HCG karena dia akan berturun dengan baik dan cepat ya. Dan biasanya kita berdasarkan literatur ada yang mengatakan 6 bulan sudah boleh hamil ya. Tapi kami lebih
lebih safe bahwa 1 tahun setelah dinyatakan dia normal baru boleh dia hamil. Nah, yang paling penting tadi adalah berulang kan. Setelah dia melakukan sudah 1 tahun dia boleh hamil, tentunya ini orang adalah berisiko tinggi. Tentunya dia harus dipantau segera begitu dia terlambat menstruasi. Artinya kita evaluasi apakah akan terjadi mola berulang ya. Walaupun mola berulang ini kan tidak terlalu tinggi ya persentasenya, tapi kemungkinan untuk itu adalah sangat-sangat besar. Karena kemungkinan dia opumnya yang tidak ada aneuploidy sehingga bisa saja akan terjadi kembali ya. Nah, kadang-kadang ada literatur mengatakan harus diperiksa faktor-faktor tertentu yang menyatakan bahwa ibu ini kemungkinan akan mola lagi sehingga dia dilarang untuk hamil begitu. Ya, Bang Hasan ada tanggapan? Ya, setuju seperti tadi telah dijawab oleh Dr. Rizal Sanif ya. Memang sebaiknya tidak hamil dulu ya. Walaupun di beberapa literatur dikatakan ada yang boleh hamil setelah 6 bulan, ada yang setahun, tetapi khusus untuk yang penyakit operasi ganas itu dia memang harus tahun setelah remisi. Namun kemungkinan untuk terjadinya hamil mola yang berulang itu rendah itu ya. Untuk pada hamil berikutnya itu cuma antara 1-2% saja, Mas Ali. Ya, baik. Jadi kalau pasang bola dibolehkan hamil lagi setelah beta-hasigennya normal ya, dan regulasi haidnya ya, pasca evakuasi. Baik, kemudian saya izin lagi melanjutkan dari Syah Indra, Lubis. Kapan sebaiknya pasien diperbolehkan hamil kembali? Tadi sudah dijawab ya. Tadi sudah dijawab. Kemudian kalau kehamilan berulang memang cenderungannya ada ya karena aneuploidy tadi. Bahkan saya punya pasien juga sampai 5 kali itu mola terus gitu ya. Kemudian anonim lagi. Selamat sore Dr. Hasan. Mohon bertanya. Dikatakan bahwa setelah kuretase baru boleh drip RL dengan oksitosin drip. Itu berapa ampul oksitosin? Dan dipakai sampai berapa jam pasca kuret? Silakan Dr. Hasan. Ya. Ini kayaknya followernya Dr. Hasan ini. Ya, tadi sudah kita jawab ya bahwa drip oksitosin hanya boleh diberikan setelah kita lakukan kuret. Itu pun apabila terjadi perdarahan yang banyak ya. Ya itu standarnya sama aja seperti kita pada penanganan kuret biasa ya. Bisa diberikan drip oksitosin ya. Bisa 1-2 ampul dengan tetesan 60 tetes per menit ya sampai dia perdarahannya berhenti. Saya rasa nggak jauh berbeda dengan penanganan pada abortus pada umumnya. Baik, terima kasih Bang Hasan. Berikutnya ada pertanyaan. Ini pertanyaan saya banyak banget ini, bertubi-tubi ini. Rasanya cukup menarik ini. Kemudian, apakah pemantauan torak foto masih perlu dilakukan untuk melihat kondisi paru-paru jika terjadi metastasis di paru-paru? Kak Rizal, silakan komentar. Ya, artinya bahwa sebelum kita evakuasi, kita harus lakukan dulu torak foto ya. Torak foto, tentunya torak foto selain melihat paru-parunya apakah ada kemungkinan metastasis, kemudian atau melihat juga apakah ada kelainan yang lain di paru-paru ya. Nah, setelah evakuasi ya tentunya tidak ada patokan ya. Biasanya kalau kita anggap dia itu normal dan beta-HCG-nya pun tetap katakanlah turun dengan sesuai dengan standarnya, kita tidak lakukan torak foto. Kecuali kalau dia beta-HCG-nya atau meningkat, maka kita akan periksa lagi torak foto. Kita takutkan kemungkinan adanya metastasis begitu. Ya, baik. Makasih opsional berarti ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, tidak merupakan pemeriksaan rutin untuk follow up torak foto ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang bagaimana prinsip pemberian MTI profilaksis pada kasus mola dan apakah memiliki outcome yang baik, yang lebih baik gitu. Dari Hafiz. Silakan Bang Hasan. Baik. Jadi memang dikenal adanya kemo prevensi pada kasus mola hidatidosa, namun pemberian kemoterapi evaporasis seperti methotrexate atau actinomycin D itu tidak rutin ya. Kalau di etiologi disebutkan bahwa hanya diberikan pada kasus-kasus yang memang memiliki high risk untuk terjadinya penyakit topas ganas, misalnya sebelum dikuret. Misalnya kadar beta-HCG lebih dari 1.000 mm unit ya, kemudian usia barangkali di atas 40 ya, kemudian pada WSG kadang-kadang ditemukan adanya krisalutein dan memang pembesaran uterus yang memang lumayan ya, sangat gede dibandingkan dengan usia kehamilan,
itu barangkali Korin menyarankan diberikannya kemoprevensi itu dengan metode triksat ya. Tapi di beberapa literatur disebutkan bahwa mereka metode triksat itu masih kurang superior dibandingkan dengan actaminosin D. Namun ini pun masih diperdebatkan karena dia hanya mampu mencegah kasus sampai 8% untuk terjadinya penyakit obat ganas di kemudian hari. Terima kasih. Baik, makasih Bang Hasan. Gimana pendapat Kak Rizal tentang kemoprofilaksis pasca mula? Ya, artinya bahwa pengalaman-pengalaman kami, dan kami sudah juga menulis di suatu jurnal ya, kalau dia itu beta HCG-nya lebih dari 100.000 dengan patologi anatomi dengan proliferasi berat ya, maka risikonya sangat tinggi untuk terjadi GTN. Dan kami biasanya pada kasus-kasus yang seperti itu, proliferasi berat dengan beta HCG yang di atas 100.000, 10/5, kami berikan dengan propilaksis. Itu pengalaman kami, dan kami sudah pernah tulis di situ jurnal bahwa demikian harus kita lakukan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Meskipun memang pada kemopropilaksis pada mulai itu masih menjadi kontroversi memang ya, apakah diperlukan atau tidak, karena memang pada saat diberikan kemopropilaksis itu kan bukan malignansi, kemudian risiko lagi ditambah dengan efek samping kemoterapi dan sebagainya. Itu yang menjadi perdebatan. Mungkin Kak Rizal setuju dengan kemopropilaksis. Bang Hasan tadi ya ada sedikit kurang setuju. Nggak apa-apa, memang masih kontroversi. Ini satu lagi Mas Ali, untuk memberikan kemoterapi propilaksis ini juga kita pernah coba, tapi memang adanya restriksi dari BPJS. Ya. Jadi nggak dikasih obatnya. Ini alasannya apa nih kok ini ya? Jadi juga kita barangkali juga ada masalah nih, tugasnya Pak Topan nih. Kita mau melakukan kemoterapi propilaksis. Ya. Dulu betul awal kita di Bandung juga kita menggunakan kemopropilaksis, tapi akhir-akhir ini kita nggak lagi menggunakan. Betul, memang pada mula ada kelompok yang berisiko tinggi. Tadi kalau Bang Kak Rizal bilang namanya gambaran PA-nya probabilisasi berat atau dikatakannya ada atipik begitu ya. Kadang-kadang ada atipik. Kalau di kami namanya proliferasi berlebih. Nah, memang itu menjadi PR buat kita, apakah nanti dengan PA kita bisa membedakan karakter dari mola dengan proliferasi berlebih itu menjadi faktor risiko. Kemudian satu lagi Mas Ali, data dari Cochrane itu hasil meta-analisis terhadap 516 pasien yang diberikan kemoterapi propilaksis itu hanya mencegah mengenai 88% saja. Jadi kurang bermakna kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, tapi itu kan pada populasi general population ya, bukan pada populasi yang Kak Rizal sampaikan tadi kan lebih spesifik pada populasi tertentu ya. Agak menarik ya. Baik, berikutnya tentang terkait mola yang memerlukan kemoterapi, kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya? Terima kasih, dokter. Nah, baik, ini mola yang setelah dikemo ya. Silakan, Kak Rizal. GTN. Artinya bahasa ini kan sudah GTN tuh ya. Malignansi. Ya, jika sudah malignansi sebetulnya sampai kita nyatakan beta HCG-nya terkontrol dan diberikan 2 tambahan siklus. Kemudian kita berdasarkan literatur 1 tahun boleh dia untuk hamil kembali. Tentunya setelah dihamil kembali tetap vaksin ini harus dipantau dengan ketat karena kemungkinan dia jadi mola atau kita itu sangat-sangat kemungkinan besar gitu. Ya, saya pikir sepakat juga ya. Sepakat ya. Setahun. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut berikutnya. Pertanyaannya banyak masalahnya. Izin dokter, saya Shirley. PPDS Kaunsia, izin bertanya kepada Dr. Hasan. Ini followernya nih, banyak followernya. Bang Hasan nih, bagaimana pengelolaan kasus mola hidratidosa yang ektopik? Ya, silakan, ada istilah mola ektopik. Silakan Bang Hasan. Ya, memang kalau di jurnal disebutkan ada beberapa kasus mola hidratidosa yang ektopik ya. Penanganannya saya rasa tidak jauh berbeda dengan penanganan pada kanker ektopik pada umumnya, di mana spesimennya itu kita kirim ke patologi anatomi. Nanti dari patologi anatomi akan keluar diagnosanya. Saya rasa sama, Mas Ali. Ektopik maksudnya dia berada di luar ya? Di luar ya. Tapi mola. Mola ya. Pernah ada kasus mola ektopik ya, Dr. Hasan ya? Di jurnal ada, tapi kalau di
kita di Aceh belum. Ya, saya juga di kami belum ketemu itu ektopik mola itu. Mungkin di jurnal, di jurnal mungkin mereka ada baca jurnal, mereka tanyakan itu. Oke. Ya, Karisal gimana? Saya pernah dapat pasien itu ada ektopik, tapi dilakukan laparotomi, ya laparotomi bukan pasien saya, bukan pasien sejawat. Kemudian dilakukan ternyata di PA mola pada tuba. Kemudian dievaluasi ya berapa lama dia terjadi GTN, dikontrol ke saya kok jadi GTN dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin hanya 2-3 bulan dia jadi GTN. Itu kita terapi dengan kemoterapi. Ya, pernah dapat beberapa waktu yang lalu. Berarti ada memang. Memang ada. Menarik ya. Bola ternyata variasi ektopik juga ada. Saya di kami belum ada, tapi kalau bola invasif sering kita dapatkan. Baik, berikutnya tadi izin bertanya dokter, sebagai klinisi kapan kita curiga suatu kehamilannya mengarah kepada mola hidatidosa? Gimana Bang Hasan? Tadi rasanya sudah ya tadi di awal. Silakan Bang Hasan. Ya, jadi tentunya untuk para klinisi terutama di daerah ya, di daerah perifer yang memang barangkali tidak cukup sarana dan prasarana ya. Tadi telah disebutkan bahwa seperti tadi disebutkan oleh Dr. Rijal Sanif, ya kita harus aware kalau kita ketemu pasien dengan mual muntah yang berlebihan, kemudian hasil panotesnya positif ya. Kemudian kita lihat besarnya uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan, artinya lebih besar uterus ya, walaupun itu hanya 50% kasus ya. Karena kadang ditambah dengan adanya perubahan perpandam yang irreguler, nah kita sudah curiga ini kemungkinan mola hidatidosa. Tinggal lagi kalau ada USG, kita bisa dengan USG, tapi untuk daerah yang tidak USG, mereka kalau curiga seperti ini, barangkali mereka langsung memeriksa kadar beta HCG. Ya, apabila kadar beta HCG-nya sangat tinggi, itu mereka sudah mampu menegakkan diagnosa mola hidatidosa secara klinis. Selanjutnya tinggal merujuk ke rumah sakit yang ada SPG-nya. Ya, terima kasih Bang Hasan. Saya kira tadi juga sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh Kak Rizal ya. Nah ini menarik nih. Apakah ada rekomendasi kontrasepsi tertentu untuk menunda kehamilan setelah kehamilan mola? Kak Rizal silakan. Ya, bagaimana kontrasepsi ini yang menjadi pilihan yang mana begitu ya? Ya. Kita sebetulnya kalau yang lebih aman itu adalah pakai barier ya. Barier itu yang lebih aman ya, bisa kondom atau diafragma ya. Apakah yang lain tidak boleh? Bisa juga. Mau pakai spiral sebenarnya tidak masalah, asal memang kita pastikan bahwa uterusnya itu sudah kembali ke normal atau katakanlah tidak menjadi soft gitu ya. Boleh. Nah, kadang-kadang juga pil KB boleh. Nah, ini kadang-kadang itu kan boleh juga. Kenapa? Pil KB ini kita tidak anjurkan demikian. Kadang-kadang pil KB atau kontrasepsi hormonal ini mengganggu adanya pendarahan bercak yang mungkin kita kira pendarahan bercak ini akan menutupi kemungkinan adanya suatu menjadi GTN ya. Artinya pilihan-pilihan itu kalau saya lebih aman dia pakai barier. Saya kira sudah cukup jelas ya jawaban dari Kak Rizal tadi ya. Kemudian berikutnya ini banyak masih pertanyaannya. Izin menanyakan, apakah ada gemeli yang mola dan satu lagi normal? Kalau ada, bagaimana tata laksananya? Bang Hasan, silakan. Ya, jadi sering memang ya, atau ada beberapa kasus yang memang hamilnya itu kembar, yang satu mola, yang satu mungkin mola parsialis, ada janinnya. Nah, itu apakah penanganannya itu sama? Saya rasa penanganannya tidak jauh berbeda, tergantung apakah kita harus melakukan terminasi ya. Nah, kalau kita lakukan terminasi tentunya penanganannya sama dengan mola pada umumnya. Ya, intinya evakuasinya mungkin agak evakuasinya sama. Tentang manajemen sedikit berbeda mungkin kalau parsial mol. Satunya lagi ada hamil, ada bayinya misalnya. Mungkin ada sedikit berbeda ya. Ya. Karena pada yang parsial mol itu kesulitannya adalah pada saat kita melakukan suction koritis kadang-kadang fetalnya itu kadang bisa menutup, mengganggu termasuknya kanul ya. Kadang-kadang pada kasus ini apakah memang dibenarkan kita melakukan tindakan medis lain ya. Barangkali ini juga jadi still challenging untuk ini ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Syah Indra. Jika ada pertanyaan tentang penyebab terjadinya kehamilan mola, apa jawaban terbaik berdasarkan data ilmiah terbaru saat ini?
Kak Rizal, silakan. Ya, kita tahu bahwa terjadinya mola itu karena opumnya itu kan tidak ada DNA-nya ya. Artinya ini yang jadi problem, kita membilang kepada pasien bahwa ini yang salah ibunya loh. Nah kan tidak mungkin kita bicara begitu kan. Makanya akan jadi permasalahan buat keluarganya ya. Tapi kita harus tetap jelaskan bahwa problemnya adalah pada opum ya. Nah, kadang-kadang kalau kita memang punya cara pemeriksaan yang terbaik adalah pemeriksaan apa tadi ada kromosomnya itu kalau tidak salah periksa saya lihat dulu. Nah, pemeriksaan kromosom ini untuk menentukan bahwa kemungkinan bahwa ibu ini nanti opumnya akan keluar seperti itu. Nah, ibu ini biasanya kita tidak diperlanjutkan ya. Itu adalah adanya mutasi LNRP7 dan KHDC3L. Nah, itu bisa diperiksa kalau di negara-negara maju. Kalau dia periksa itu, maka ibu ini opumnya pasti akan bermasalah, sehingga dia tidak dianjurkan untuk hamil lagi. Tidak dianjurkan untuk hamil lagi. Kalau kita kan belum sampai ke situ. Kalau kita belum sampai ke situ. Intinya tetap kita harus kasih tahu informasi bahwa itu problem utamanya. Walaupun memang katakannya ada problem lain, misalnya faktor nutrisi apa menyebabkan seperti akan keluarnya itu juga bisa juga saya kira. Terima kasih. Ya, Bang Hasan ada tanggapan? Ya, memang menarik ya, karena di dulu waktu kita kuliah selalu dikatakan oleh guru kita bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya mola hidrosa adalah karena ibunya pelit, katanya. Jadi ibunya tidak memberikan opum. Susah kalau jawab seperti itu. Bapaknya memberikan saham, ibunya tidak memberikan saham. Walaupun sebenarnya ada faktor risiko lain kenapa bisa terjadi, antara lain adalah usia ya, usia ibu yang sudah tua, kemudian ada faktor nutrisi seperti disebutkan oleh Dr. Rizal Sanif, terutama depresi vitamin A ya, karena kita tahu bahwa vitamin A ini sangat penting dalam mengatur juga faktor proliferasi dan juga apoptosis ya. Kali itu. Ya, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lain? Ini banyak masalahnya ya. Dokter izin bertanya, jika terjadi perdarahan yang banyak saat kuretase mola, apakah boleh diberikan infus oksitosin? Terima kasih. Tadi saya sudah dijawab ya, saya kira sudah dijawab. Jadi oksitosin itu diberikan setelah selesai. Ya, setelah selesai. Memang untuk kasus kuretase idealnya kita melakukan kuretase dengan vakum agar cepat maksudnya. Vakum itu agar cepat, menghindari perforasi dan sebagainya. Ada dari Dr. David, bagaimana pengelolaan lanjutan pada kasus mola invasif hasil PA? Ya, baik, Kak Rizal silakan pada mola invasif. Jarang kita temukan pola invasif kalau kita tidak lakukan histrektomi ya. Karena kita rasanya kalau kuret itu tidak sampai mengambil sampai ke myometrium ya. Kalau kita sampai ngambil ke myometrium pasti perforasi gitu kan. Kalau perforasi maka kita laparotomi, histrektomi gitu kan. Kalau sudah histrektomi baru kita tahu PA-nya mulai pasif begitu ya. Nah, kalau seperti itu tentunya ini resiko tinggi kan untuk dia memang sudah GTD kan, resiko tinggi untuk dia berkembang lebih lanjut kalau kita tidak terapi ya. Biasanya kalau kita mulai invasif, evaluasi beta HCG kita berikan kemoterapi ya. Terapi. Ya, baik. Bang Hasan silakan. Ya, sama ya. Jadi memang untuk tahu mulai invasif itu sulit ya kalau dari hanya kuret ya. Maksudnya ini barangkali pertanyaan mengarah kalau ini ganas, artinya penyakit topopas ganas. Tentunya akan kita berikan kemoterapi sesuai dengan scoring dari FIGU, apakah low risk atau high risk ya. Yang low risk kita akan berikan single kemoterapi, single agent. Kemudian ya kalau yang high risk kita akan memberikan emaku. Barangkali itu. Ya, memang mola invasif itu adalah populasi sendiri sebetulnya. Gambaran histo-PA-nya mah benign, tetapi karakter kliniknya adalah malignan karena ini mempunyai kemampuan untuk invasi. Ya. Memang ada beberapa. Ini kita bisa kuliah 1 semester ini kalau kita bicarakan mola invasif dan transformasi. Oke, kita lanjut berikutnya pada Dr. Gusti Ngurah Agung ya, dari Mataram. Izin bertanya kepada Dr. Hasan. Pada literatur disebutkan secara klinis, kejadian TTG pulmoemboli itu sebesar 2%. Selain memperhatikan pemberian oksitosin pasca kuret dan teknik kuretase, apakah terdapat hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kejadian emboli? Gimana Bang Hasan? Ya makanya RCOG sudah membatasi ini, bahwa tindakan evakuasi pada mola hidatidosa adalah dengan suction diuretik dan sebaik mungkin
menghindari pemberian oksitosin. Ya, jadi oksitosin itu hanya diberikan pada kasus-kasus yang memang sangat perlu, ya. Misalnya adanya perdarahan atau profuse bleeding sehingga kita terpaksa memberikan infus oksitosin. Selebihnya memang dilarang, tidak dianjurkan, ya. Not recommended untuk pemberian infus oksitosin karena itulah seperti disebutkan tadi tingginya kasus pada embolisasi dari ke paru-paru, ya, barangkali itu. Ya, baik, terima kasih Bang Hasan, cukup jelas ya. Kak Rizal, silakan. Ya, artinya kemungkinan terjadi emboli tadi memang kurang dari 1% ya. Tapi kita harus hati-hati kalau uterusnya itu kira-kira kehamilan di atas 5 bulan di 20 minggu, ini kemungkinan untuk terjadinya emboli itu juga sangat tinggi. Tapi juga kemungkinan terjadi emboli kalau pada abortus mola, ya, yang dimana kondisinya emergensi, yang terkadang masih ada gangguan medik yang lain, misalnya hipertiroid atau ada gangguan jantung, tapi terpaksa kita lakukan kuretasi emergensi ini, maka kemungkinan terjadi emboli itu juga akan lebih dari 1%, kemungkinan terjadi sangat tinggi untuk jadi kalau demikian. Jadi kita harus hati-hati pada abortus mola, dan kalau memang uterusnya lebih dari 20 minggu, kita harus lebih hati-hati untuk kemungkinan terjadi itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Rizal. Ini ada pertanyaan menarik kalau ada keterbatasan sarana ini. Bagaimana kalau evakuasi molanya nggak ada vakum kuret? Pakai tajam boleh nggak? Silakan Kak Rizal. Jadi kita ada namanya APM itu ada ya, APM yang apa namanya? Pakai APN aja. APN ya, APN ya, bisa betul. kita pakai itu ya. Berapa belas ada APN itu bisa? Bisa kita Ya, pakai. karena memang pada mola kan uterusnya besar ya, jadi hati-hati kalau kita menggunakan kuret tajam, sementara dinding uterusnya lembut, lunak, nah hati-hati perforasi. Memang sebaiknya menggunakan kuretase vakum. Mau pakai AVM cedot bolak-balik cedot. Ya, banyak juga. Oke. Bagaimana sebentar, ada pertanyaan berikutnya. Ini saya tentang terkait sama kapan PTG dilakukan histrektomi, dan selain vitamin A dan oksidan, apa yang dapat diberikan pada kasus mola? Silakan, ini tentang kapan kita histrektomi pada mola. Ya, artinya ini kan pilihan ya. Yang paling utama adalah evakuasi kan. Evakuasinya kan ada dua tuh. Dengan evakuasi kita dengan suction atau kita histrektomi ya. Dua-duanya bisa kita lakukan. Ya, kapan kita pilihan? Terkadang kalau usianya sudah cukup gitu ya, varietasnya sudah cukup, ya kita tawarkan kepada pasien, walaupun hasilnya sebetulnya sama saja antara evakuasi dengan histrektomi, hasilnya sama saja. Ya. Bang Hasan, silakan. Ya, tindakan pertama adalah suction correctives ya. Jadi memang kalaupun nanti dia mengarah ke penyakit operasi ganas, tentunya kita bisa lakukan kemoterapi ya. Jadi histrektomi itu memang jarang dilakukan, kecuali pada kasus-kasus seperti disebutkan oleh Dr. Rizal Sanif tadi, misalnya anak udah cukup, kemudian dia memiliki memang high risk untuk terjadinya penyakit operasi ganas ya, ataupun kalau di literatur disebutkan pada kasus penyakit operasi ganas seperti Bacillus tromboblastic tumor ya, atau epithelioid tromboblastic tumor, barangkali bisa dipertimbangkan untuk dilakukan histrektomi karena memang dia sangat kurang sensitif terhadap kemoterapi ya. Jadi lebih pada life saving. Kalau pada mola hiatidinosa kita lakukan histrektomi itu karena peran hebat untuk menghentikan perdarahan, sehingga lebih kepada life saving. Ya, baik. Terima kasih Bang Hasan. Meskipun memang histrektomi sendiri tidak mencegah terjadinya transformasi malignan. Jadi meskipun udah di histrektomi, berarti nggak akan terjadi transformasi malignan, nggak juga ya. Ternyata datanya histrektomi tidak mencegah kejadian transformasi malignan pada mola. Kemudian berikutnya tentang vitamin A tadi, bagaimana peran vitamin A dan antioksidan ya, Kak Rizal? Silakan. Ya, sudah ada beberapa penelitian ya. Prof. Andriono telah melakukan penelitian itu ya, bagaimana pemberian vitamin A bisa menurunkan kejadian menjadi malignansi ya. Kita juga ada pengalaman juga pada kasus yang PTG, satu kita berikan
MTX, dan satunya dengan kombinasi vitamin A. Ternyata dengan kombinasi vitamin A itu lebih cepat dia terjadi regresi beta HCG-nya. Mungkin itu pengalaman yang dilakukan Prof. Andris, dan juga kita pernah pengalaman juga seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Langsung aja, masih ada pertanyaan banyak ini, Bang Hasan. Ya. Bagaimana evaluasi pasien pasang mola, pos evakuasi mola, Bang Hasan? Ya. Jadi tentunya pasca evakuasi mola kita harus memantau kadar beta HCG ya. Jadi bisa dipantau 1-2 minggu ya sampai dia normal. Dikatakan normal apabila kadarnya itu di bawah 5 ml unit per mililiter ya. Barangkali itu ya. Tapi kalau dia tinggi tentunya akan mengarah kepada penyakit terpapar ganas. Tapi untuk mola saya rasa cukup kita pantau kadar beta HCG 1-2 minggu sampai dia normal. Iya, baik, terima kasih. Karisel ada pertanyaan yang menarik juga ini. Ya. Bagaimana kemungkinan mola menjadi mola invasif? Gimana, Kak? Iya, agak susah juga menjawabnya ya. Kalau memang invasif itu artinya kemungkinan proliferasi berat atau atipik begitu ya, atau intermediate ya gitu ya, yang terpulus yang intermediate ya, kemungkinan itu lagi invasi itu jauh lebih berat gitu. Saya baru seminggu yang lalu lakukan histerektomi, pasiennya mulai invasif karena kita dari gambaran ultrasonografi terlihat bahwa dia sudah menginfiltrasi miometrium. Kita lakukan histerektomi. Mungkin itu pengalaman. Makasih. Bang Hasan? Ya barangkali bagaimana mencegah ya. Saya tadi tentang bagaimana mencegah. Apakah mulai terus kita bisa mencegah menjadi mola invasif dengan pemberian vitamin A misalnya 200.000 interaksi unit. Nah ini juga masih tanda tanya ini ya. Saya lebih tertarik bagaimana kita bisa mencegah terjadi mola invasif. Ya baik, terima kasih. Itu masih tanda tanya besar ya. Bagaimana mola satu sisi ada yang tidak mola invasif, tapi satu sisi menjadi mola invasif itu ranah buat kita untuk penelitian kita ya. Karena gambaran karakteristik histo-PA-nya kan binain mola gitu, tapi kenapa klinisnya mola invasif gitu. Baik, menarik lagi. Kita lihat lagi pertanyaan. Ini pilihan kemo emako resisten kan bukannya pada nanti pada TTG ya, bukan pada mola ya. Nanti pertanyaan pada seri berikutnya aja ya, anonim lagi kebetulan ya. Kalau sudah emako berarti saya pikir onkogin jangan-jangan ya. Berikutnya, Dr. Ali Budi. Ya? Onkogin dari Bandung kayaknya. Wah, enggak lah itu ya. Enggak itu malu. Ya itu kemudian menarik juga itu ya. Kalau barangkali perlu dibahas juga kenapa kok kalau misalnya resisten dengan emaku pilihan kita itu apa? Tapi kita kan bicara mola sekarang ya. Kita mola dulu ya. Mungkin to next. Berikutnya terkait sama mohon izin tanya dokter, apakah semua jaringan hasil kuretase kasus abortus harus dikirim ke PA untuk menyingkirkan PTG? Silakan, Kak Rizal. Maksudnya PA akan mulai itu ya, atau jaringan abortus, kuret abortus ini, apakah harus dikirim ke PA? Gitu. Sebetulnya setiap jaringan yang dikeluarkan dari tubuh kan ada permenkesnya itu ya. Setiap jaringan yang dikeluarkan dari tubuh harus diperiksa ke patologi anatomi kan. Artinya itu harus diperiksa. Betul. Iya. Memang semua jaringan yang kita ambil dari tubuh manusia harus dilakukan pemeriksaan histopatologi. Ya. Nah, barangkali ini Mas Ali. Ya. Gimana, Bang Hasan? Halo? Mati ya? Bang Hasan mati? Trouble ya, baik. Ya. Sebetulnya udah jam 16.30 ya. Mbak Nisa gimana ini? Pertanyaan-pertanyaan yang terkait sama TTG atau tumor terberbasis gestasional, nanti kita tunda aja pada ASHOGI berikutnya ya, termasuk emaku, kemudian termasuk apa lagi? Beberapa tadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang transformasi malignan. Ya, tetapi menarik. Nanti berikutnya saja kita buka lagi. Iya betul, setuju. Saya kira diskusi hari ini sampai akhir sesi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab.
tetapi secara umum sudah kita jawab dengan baik oleh para narasumber, dan rasanya KB juga udah dijawab tadi oleh Kak Rizal, kemudian terkait sama monitoring BTA-CG juga sudah, ya. Apakah file presentasi akan dibagi pada peserta? Rasanya presentasi Kak Rizal tadi bolehlah, Kak Rizal orangnya baik. Boleh, ambil saja. Ya. Gimana Mbak Disa? Waktu sudah habis hari ini. Oke. Nanti kita tutup ya. Terima kasih pada narasumber Dr. Rizal Sanif, Mars, SPOG Konsultan Onkologi, kemudian Dr. Hasanuddin, spesialis dokter ginekologi konsultan onkologi yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sejawat sekalian. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat sejawat sekalian dalam melaksanakan praktek klinik sehari-hari. Saya tidak bisa menyimpulkan karena pertanyaan dari A to Z tentang pola hidanti dosa. Rasanya sudah komplit, pertanyaannya, dan dijawab dengan cukup baik oleh para narasumber. Demikian, terima kasih ASHOGI pada sore hari ini. Saya kembalikan pada panitia Dr. Khairunisha, spesialis ortopedi ginekologi. Silakan, Mbak Nisa. Baik, saya sharekan tadi ya, siapa yang mau ngambil materi saya boleh ya? Iya, baik. Terima kasih, Kak Rizal. Terima kasih, Dokter. Kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Rizal Sanif, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kepada Dr. Hasanuddin, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan tentunya kepada moderator kita sore hari ini, Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, atas diskusinya yang sangat interaktif dan menarik sekali, dan banyak sekali pertanyaan dari audiens, sehingga memberikan kita wawasan yang lebih mendalam lagi terkait tata laksana mula hidati dosa. Namun tidak terasa, 1 jam kita sudah berdiskusi, tibalah kita pada akhir acara. Semoga materi kita sore hari ini membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali AXHOGI series ke-6 dengan tema ultrasonografi pada kanker ginekologi pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi kepada para peserta. Mohon maaf apabila selama acara terdapat hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu di AXHOGI series ke-6. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Ali. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nisa. Terima kasih Dr. Tovan.